Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara. Hari ini saya sengaja membuat video untuk menjawab sebuah anggapan kebanyakan orang, terutama orang-orang dinas yang selalu menyepelekan dan menganggap cerita sejarah dari Pak Eko itu kurang valid karena tidak menggunakan sumber-sumber cerita yang ditulis oleh profesor-profesor sejarah yang ada di universitas dan lain-lainnya, saudara. Jadi di sini saya coba untuk mengungkap, memberi informasi kepada masyarakat luas bahwasanya cerita sejarah ataupun tulisan sejarah yang saya tulis di media sosial atau di buku-buku yang sudah dibeli oleh teman-teman yang yakin akan tulisan sejarah yang saya kerjakan. Walaupun selama ini saya hanya fokus menulis dan meneliti sejarah Probolinggo. Nah, sebenarnya dari mana sih referensi atau sumber-sumber referensi yang Pak Eko gunakan untuk bercerita dan menulis sejarah Probolinggo sehingga Pak Eko mengeluarkan statement hati-hati menulis sejarah Probolinggo karena sudah lengkap data dan bukti sejarahnya. Itu pertanyaan yang selama ini banyak dipertanyakan oleh teman-teman pemerhati sejarah ataupun sejarawan-sejarawan di wilayah Tapal Kuda ataupun di Indonesia, ya saudara. Karena banyak yang tanya dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Madura, bahkan Papua. Itu banyak yang bertanya selama ini. Awal mulanya saya itu menggunakan sumber referensi kitab Negara Kertagama pupuh 31 sampai 35 tentang kunjungan Prabu Hayam Wuruk ke wilayah Kadipaten Banger yang saat ini menjadi Probolinggo. Dari kitab tersebut saya bertemu dengan Lontar Ageman. Ini ya saudara, Lontar Ageman. Saya membacanya yang lumayan, ada sekitar 267 lontar. Kemudian dari Lontar Ageman saya bertemu dengan Prasasti Batur. Prasasti Batur ini ditulis atau dikeluarkan oleh Prabu Hayam Wuruk saat datang ke wilayah Kadipaten Banger. Berisi tentang perjanjian. Kemudian dari sana saya melakukan penelitian lagi, terus dari barat Probolinggo sampai ke timur Probolinggo atau dari Pegunungan Tengger sebelah barat sampai ke pegunungan yang Argopuro sebelah timur. Kemudian saya bertemu dengan, atau saya menemukan sebuah lencana yang aslinya itu terbuat dari emas, ya saudara. Namun karena lencana tersebut tidak boleh keluar dari tempatnya, maka saya buatkan replikanya. Seperti ini lencananya. Ini lencana Rim Segara. Sebenarnya ceritanya sudah saya ceritakan di video-video saya yang lalu, ya saudara, tentang lencana Rim Segara. Ini dia. Kemudian dari sela-sela lencana tersebut saya menemukan patahan-patahan artefak. Yang ini, pertama yang ini saudara ya, pecahan guci. Kemudian ini guci. Dan ini juga pecahan guci. Mungkin
bagi Anda ini tidak berarti apa-apa ya saudara, karena memang terbuat dari batu bata, tidak ada artinya bagi Anda, tapi bagi saya ada artinya, karena dari ukiran-ukiran inilah saya merasakan tangan-tangan terampil yang mengukir ukiran kuno ini berasal atau diukir pada tahun berapa. Jadi saya merasakan tangan-tangan terampil masa lalu yang mengukir benda ini pada tahun berapa. Dari tahun tersebut saya dapat melacak, dapat memperkirakan atau memprediksi langkah leluhur Probolinggo pada masa lalu. Kemudian dari Prasasti Batur saya bertemu dengan lontar Rengganis. Lontar Rengganis ini replika ya saudara, karena lontar Rengganis aslinya itu oleh orangnya itu tidak jual dan tidak akan diperjualbelikan, posisinya pun aman. Jadi saya membuat replikanya yang hampir sama persis dengan aslinya. Ini lontarnya saudara, lontar Rengganis. Dari sana kemudian saya bergerak lagi mencari data-data yang mencari bukti-bukti sejarah yang diceritakan di dalam negara Kertagama, ataupun lontar Ageman, ataupun lontar Rengganis, prasasti Batur, juga prasasti yang lain. Saya berusaha terus mencari. Kemudian di wilayah Pajarakan atau di desa kuno Kambang Rawi yang masuk wilayah Pajarakan dahulu ya saudara, saya menemukan prasasti Kambang Rawi. Ini juga replika prasasti Kambang Rawi, yang mana aslinya prasasti Kambang Rawi ini ditulis di atas lempengan tembaga kuning atau kuningan ya saudara, ditulis dari Kuningan, yang saat ini aslinya masih saya simpan dengan baik agar tidak hilang ya saudara, atau tidak diambil oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ini palsunya atau replikanya. Replika ini dibuat oleh anak-anak SMK Ahmad Yani Kota Probolinggo, prasasti Kambang Rawi. Dari prasasti Kambang Rawi kemudian saya merasa penasaran terhadap Candi Kedaton, yang diinformasikan bahwasanya Candi Kedaton itu dahulu atau sekarang itu tidak ditemukan catatannya atau datanya. Candi Kedaton adalah bukti sejarah peradaban masa lalu. Namun ketika ada bukti sejarah harus ada catatannya, catatan kunonya. Dari situ selama bertahun-tahun saya mencari dan menunggu, akhirnya saya menemukan prasasti Candi Kedaton. Nah, ini dia prasasti Candi Kedaton. Prasastinya kalau kita baca maka berbunyi Condro Kolo ing Cakah Sosro Saketi wis Odo Sosopto Widoyo no Buddha Wukulang Dep Aneng Olowaru biru ing motohak ke par remen ani songso
adega gong acolo akso molo dropodo alam bono adi muko widurgo. Kalau diartikan bacaan dari prasasti Candi Kedaton yang saya temukan di wilayah Desa Andung Biru, ini sama juga dengan catatan Desa Andung Biru pertama kali. Jadi kalau dibaca dan diartikan sama dengan pada suatu sore saya berdiri di atas bukit yang biru membiru untuk mencari lokasi atau titik yang akan dibangun tempat persembahan bagi Dewi Durga. Jadi terkait dengan ini juga ya saudara, tempat persembahan Dewi Durga yang saat ini kita kenal dengan Candi Kedaton. Dari semuanya yang saya terangkan barusan, baik kitab atau lontar atau prasasti, baik yang sudah berhasil saya amankan, juga yang masih ada di lokasi karena gede ya saudara, tidak bisa diambil, tidak bisa diamankan karena gede, segede mobil, siapa ya juga yang mau angkat. Kemudian dari semuanya saya melakukan penelitian ke seluruh Probolinggo, ditemukan beberapa bukti sejarah bebatuan kuno atau batu bata kuno. Jadi saya menemukan tumpukan batu bata kuno yang pada zaman dahulu itu, batu bata kuno itu bukan candi ya saudara. Banyak pemerhati sejarah yang menemukan tumpukan batu bata kuno, kemudian dibilang batu bata kuno ini adalah candi, 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 dan candi. Padahal leluhur kita zaman dahulu itu untuk membuat candi itu tidak bisa sembarangan, dan bentuk batu batanya berbeda dengan batu bata yang digunakan untuk sebagai hunian. Contohnya ini. Dan banyak sekali di antara rekan-rekan atau dulur-dulur yang pemerhati sejarah ketika menemukan batu bata kuno, tatanan batu bata kuno, kemudian disebut bahwasanya batu bata kuno ini peninggalan dari masa kerajaan Majapahit. Semua di Majapahit kan. Akan tetapi ketika diteliti ternyata batu bata kuno ini bukan cuma masa Majapahit yang buat, tapi juga ada batu bata peninggalan masa kerajaan Singosari, kerajaan sebelum Singosari, dan ke atasnya lagi. Seperti ini contohnya saudara. Ini batu bata kuno yang saya ambil atau saya bawa dari wilayah timur Probolinggo, yang tidak bisa saya sebut lokasinya ya saudara ya, untuk menjaga kerahasiaannya agar tidak dirusak oleh tangan-tangan yang jahil. Ini batu bata kuno. Ini memiliki lebar, panjang sekitar 60 cm. Kemudian lebar sekitar 40 cm, tapi ini pecah ya saudara. Dan pecahannya di sini. Lebar 40 cm, panjang 60 cm. Kemudian tebal sekitar 5 cm. Ini bukan batu bata peninggalan kerajaan Majapahit, tapi sebelumnya masa kerajaan Majapahit. Karena ketika dilihat kandungannya atau batu batanya ini dibuat dari tanah, dan kandungan tanahnya itu
mengandung emas. Jadi sekitar 65% itu emas, kemudian 40% mengandung besi. Itu zaman kerajaan Singosari dan ke atasnya lagi. Karena beberapa batu bata temennya ini sudah saya cor, saya berikan kepada tukang cor emas. Jadi satu batu bata yang lebarnya 60 cm sampai 40 cm itu memiliki kandungan kurang lebih 0,10% emas. Sedangkan batu bata peninggalan kerajaan Majapahit banyakkan mengandung besi dan magnet bumi. Jadi tidak heran candi-candi peninggalan kerajaan Majapahit zaman dahulu walaupun tidak pakai semen, namun tetap berdiri selama ratusan bahkan ribuan tahun. Kenapa? Karena dibangunnya candi tersebut, yang di bagian bawah itu batu batanya banyak yang mengandung besi, sedangkan yang bagian atas banyak yang mengandung magnet. Kita tahu magnet dan besi ketika diadu maka dia akan lengket kayak perangko. Jadi tidak heran kebanyakan candi-candi yang dibangun pada masa kerajaan Majapahit itu bisa bertahan ratusan tahun bahkan ribuan tahun tidak roboh ya saudara, kecuali dirobohkan. Kalau batu bata ini memang sudah terpotong atau patah ya saudara, dan di bagian sini ada tulisannya, silakan dibaca. Ada yang bisa membaca? Apa artinya? Biar Anda yang menilai. Dan dari semuanya sejak tahun 2003 dahulu, baik dari dokumen-dokumen atau manuskrip kuno yang sudah Anda lihat dari tadi, saya menemukan banyak sekali bukti-bukti sejarah di wilayah Kabupaten Probolinggo. Ada sekitar 200 titik bukti sejarah peradaban masa lalu Probolinggo yang berhasil saya amankan, ditemukan di wilayah Kabupaten Probolinggo. Ada sebagian yang ditemukan di wilayah Kota Probolinggo. Kita lihat dari yang sebelah sini. Sebelah sini ini artefak. Sini ada ukiran bergambar manusia yang sekarang sudah ditutupi lumut-lumut ya saudara. Kemudian di sini ada huruf. Ini huruf kuno, huruf Kawi yang ketika dibaca akan bersuara tentang Notorogo. Nah, kemudian yang sebelah lagi ini adalah arca. Tentu Anda sendiri sudah bisa menilai seperti apa arca, terbuat dari batu ya saudara. Kemudian ini juga arca. Ini arca kepala Buddha. Ada punuknya, ada pentilnya. Kemudian yang belakang lagi ada kepala prajurit juga. Dan yang sebelah ini juga arca ya saudara, berbentuk manusia yang sedang nongkrong. Nongkrong ngopi di warung sambil lihat WiFi. Nah ini saudara, disukai semut ya. Banyak semut yang masuk ke rongga-rongganya. Ini adalah bukti-bukti sejarah yang berhasil saya kumpulkan di rumah, yang sudah saya data tentang catatan sejarahnya itu apa dan bagaimana, dan berasal dari tahun berapa. Itu sudah ada catatannya, sudah tersimpan baik sesuai dengan data-data sejarah atau manuskrip kuno. Jadi benda-benda yang berhasil saya amankan di rumah saat ini
itu terlacak dari catatan-catatan manuskrip kuno yang sudah saya sebut di video yang awal tadi ya saudara. Pernah ada orang dinas, saya tidak perlu mengatakan siapa namanya. Beliau berkata, bukti-bukti sejarah yang ada di rumahmu itu taruh di sini aja Pak Eko. Saya bilang, wani piro Pak? Karena dalam mencari bukti-bukti sejarah itu, saya selama ini tidak dibantu atau tidak didukung atau tidak disokong oleh dinas tersebut. Walaupun saya tahu orang-orang dinas atau dinas kebudayaan Kabupaten Probolinggo itu mempunyai anggaran yang cukup besar untuk melacak adanya peninggalan budaya berbenda ataupun peninggalan budaya tak benda di Probolinggo. Namun mereka inginnya mendapatkan sesuatu atau bukti sejarah yang menjadi tugas mereka untuk melacak secara gratis. Tanpa ada uang yang mereka keluarkan. Sehingga uang yang yang dicarikan dari pusat untuk kerjaan mereka masuk ke kantongnya mereka pribadi. Enak. Kita yang capek. Jadi tentang peninggalan budaya berbenda di Probolinggo atau di Kabupaten Probolinggo itu ada sekitar 200 titik di seluruh Probolinggo, kota dan kabupaten. Tapi saya tidak tahu, saya tidak paham di dinas-dinas yang terkait dengan kebudayaan itu mereka memiliki bukti sejarah atau tidak. Saya tidak paham. Yang jelas di seluruh Probolinggo itu ada sekitar 200 titik bukti sejarah yang disimpan oleh Bumi Probolinggo, termasuk yang Anda saksikan barusan atau termasuk yang saya amankan di rumah. Ini rencananya nanti ketika pemerintah Kabupaten Probolinggo yang jujur, yang bukan mafia, yang bukan pembohong, dan mereka membangun museum di Kabupaten Probolinggo, maka bukti-bukti sejarah maupun catatan-catatan kuno ini akan saya serahkan ke museum. Itu pun kalau ada museumnya. Kalau tidak ada museumnya, biarkan saja dia di rumah, tetap aman daripada dipegang oleh orang-orang dinas yang mempunyai kepentingan di balik itu, yang rata-rata banyak di antara mereka itu, walaupun tidak semuanya ya, banyak di antara mereka itu rata-rata bajingan semua. Saya tidak rela kalau peninggalan atau benda, peninggalan budaya berbenda di Probolinggo itu dikuasai oleh oknum-oknum dinas yang rata-rata bajingan dan mafia. Jadi mending saya tidak informasikan dulu sampai orang-orang dinas yang saya maksud betul-betul diduduki oleh orang yang jujur. Dari semua manuskrip kuno ataupun buku-buku kuno ataupun lontar-lontar kuno inilah yang menjadi sumber referensi dalam menulis atau bercerita tentang sejarah Probolinggo. Itu saudara, keterangan sedikit dari saya, walaupun tidak terlalu banyak. Yang penting Anda sudah tahu dari mana referensi sejarah atau referensi atau sumber yang saya gunakan untuk bercerita tentang sejarah Probolinggo. Semuanya tercatat atau sudah divideokan di dalam channel YouTube
Cak Eko Probolinggo. Support by Wakul Rempah Jawa dan Agus Jaya Maron. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.